وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ummahat, para akhwat yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, di hari-hari istimewa 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah masih sibukkan kita dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang kita berharap Ramadan yang tersisa beberapa hari saja, kita berharap di sisa-sisa hari Ramadan ini kita bisa lebih maksimal, lebih giat, dan ditingkatkan ibadahnya. Dan kita berharap keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk hamba-hambanya yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Perkataan yang bermanfaat, kitab syarah dari penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada faidah-faidah kemarin ya. Faidah yang ke-9. Betul, Umar? Iya. Masih membahas faidah dari bab yang kedua. Siapa yang mengaplikasikan, merealisasikan tauhid dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita sudah bawakan beberapa dalil dari Al-Quran, 2 ayat, dan dari hadis Rasulullah, yaitu dari hadis Imran bin Husain dari Abdullah bin Abbas yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita ambil faidah-faidah, masalah-masalah selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Faidah yang ke-9. Fadilatu hadhil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Faidah dari bab yang kedua ini, yaitu keutamaan umat Rasulullah SAW baik dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas. Dari sisi kuantitasnya apa dalilnya? Berkenaan dengan hadis Rasulullah yang beliau diperlihatkan keadaan umatnya pada hari kiamat yang begitu banyak. Maka ini keutamaan umat Rasulullah secara kuantitas. Adapun secara kualitas, karena Rasulullah SAW mendapati di antara umatnya yang mereka tidak meminta ruqyah, mereka tidak minta berobat dengan kai, mereka juga tidak bersikap tatoyur, meyakini adanya hari sial, angka sial, atau berjumpa dengan sesuatu menjadi sial, dan beliau juga dapati di antara umatnya yang betul-betul bertawakal kepada Rabb-nya. Maka ini fadilah umat Rasulullah baik secara kuantitas jumlahnya yang begitu banyak pada hari kiamat dan secara kualitas ternyata di antara umatnya ada orang-orang yang merealisasikan, mengaplikasikan tauhid, mereka pun kuat tawakalnya kepada Allah dan tidak meminta ruqyah, tidak meminta berobat dengan kai, tidak bersikap tatayur, dan tawakal hanya kepada Allah. Ini faidah yang ke-9. Al-ashirah, yang ke-10. Fadilatu ashabi Musa. Bab ini juga menjelaskan tentang keutamaan sahabat-sahabat Nabi Allah Musa. Berdasarkan hadis juga yang sudah kita bahas, di mana Rasulullah mengatakan, "Idrufi ali sawadun azim." Ditampakkan kepadaku segolongan umat yang begitu banyak. Lakin qad yuqal, ternyata dikatakan bahwa itu bukanlah umatmu wahai Muhammad, itu adalah umatnya Nabi Allah Musa.
Nah, di sini memang Syekh Utsaimin menyebutnya sahabat-sahabat Musa. Tapi yang dimaksud di sini keutamaan juga untuk Bani Israel yang mereka menerima dakwah Nabi Allah Musa dan mereka mengikuti dakwah Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka ini juga keutamaan umat pengikut-pengikut ya, keutamaan pengikut-pengikut yang mengikuti dakwah Nabi Allah Musa alaihi salam. Al-hadiyata asyrah yang ke-11. Ardul umami alaihi salatu wassalam wa hadza lahu faidatan. Ditampakkannya umat-umat sebelum Rasulullah kepada Rasulullah SAW yang saya sebutkan dua pendapat limahat ya di kalangan ulama, makna perkataan Rasul ditampakkan kepadaku. Kapan ditampakkannya? Sebagian ulama mengatakan pada saat Rasulullah melakukan Mi'raj. Ini yang disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Walaupun Syekh Utsaimin lebih menguatkan makna ditampakkan kepada Rasulullah kondisi umat-umat terdahulu beserta nabinya ini bukan saat Isra Mi'raj, tapi saat di dalam mimpi beliau. Karena mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah. Maka apa faidahnya Rasulullah ditampakkan kepadanya keadaan umat-umat sebelum beliau beserta keadaan para nabinya. Kata Syekh Utsaimin ada dua faidahnya. Yang pertama, tasliyatul rasuli alaihi salatu wassalam. Ditampakkannya keadaan umat sebelum beliau dan nabi-nabi sebelum beliau untuk menghibur hati Rasulullah SAW. Haitsu ra'a minal anbiya, ternyata Rasulullah diperlihatkan ada di antara para nabi man laisa ma'ahu illa rajul wa rajulan. Ada di antara nabi yang datang pada hari kiamat cuma bawa satu orang dari umatnya, atau di antara nabi ada yang bawa dua orang saja dari umatnya. Bahkan ada di antara nabi tersebut yang dia tidak membawa umatnya sama sekali karena tidak ada yang mau menerima dakwahnya. Maka ini di antara faidah kenapa ditampakkan kepada Rasulullah kondisi umat dan nabi sebelum beliau pada hari kiamat untuk menghibur hati Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, "Ma kuntu bid'am minar rusul." Aku bukanlah rasul yang baru. Sudah ada rasul-rasul sebelumku yang ternyata dakwah mereka juga ditolak oleh sebagian umatnya. Jadi Rasul nggak merasa sedih ketika dakwahnya ditolak oleh umatnya, karena Nabi dan Rasul sebelum beliau pun bahkan ada yang lebih parah. Nggak ada satupun umatnya yang mau menerima dakwah beliau. Ini faidah yang pertama, kata Syekh Utsaimin. Faidah yang kedua, kenapa ditampakkan kondisi Nabi sebelum beliau dan umatnya sebelum beliau pada hari kiamat? Yang kedua adalah bayanu fadilatihi alaihi salatu wassalam wa syarafihi haitsu kana aktsaruhum ittiba'an wa afdaluhum fasara fi ardil umami alaihi hatanil faidatan. Yang kedua faidahnya, Allah Ta'ala ingin menjelaskan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan nabi-nabi sebelumnya dan keutamaan pengikut-pengikut Rasulullah dari pengikut-pengikut Nabi sebelumnya. Karena Allah menjadikan umatnya Rasulullah ini menjadi yang paling banyak pada hari kiamat nanti. Artinya keutamaan Rasulullah adalah beliau memiliki pengikut yang paling banyak pada hari kiamat nanti yang mengalahkan pengikut-pengikut nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini untuk menjelaskan keutamaan Rasulullah sebagai seorang nabi yang paling banyak pengikutnya. Ini faidah yang ke-11. As-saniyata asyrah, yang ke-12. Anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha.
Bab ini dan hadis yang sudah kita bahas menjelaskan setiap umat akan dikumpulkan bersama nabinya pada hari kiamat nanti. Jadi ini menjadi dalil ya, bahwasannya setiap umat sebelum kita, termasuk umatnya Rasulullah juga akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Dan engkau akan melihat, wahai Muhammad, setiap umat nanti pada hari kiamat dalam keadaan berlutut kepada Rabbnya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Dan setiap umat dipanggil dengan membawa catatan-catatan amal mereka. Maka para umat-umat terdahulu dan juga umatnya Rasulullah akan datang pada hari kiamat beserta dengan nabi dan rasul mereka. Faidah yang ke-13, ats-tsalitsata asyra. Qillatu man istajaba lil anbiya. Hadis yang sudah kita bahas mengambil faidah sedikitnya orang-orang yang mau menerima dakwah para nabi dan rasulnya. Maka di sini umat sebelum Rasulullah pun banyak yang mereka kufur, nggak mau menerima dakwah nabi dan rasulnya. Sampai Rasulullah mengatakan dalam mimpinya, aku melihat nabi yang bersamanya hanya satu orang pengikut, dua orang pengikut, bahkan nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Maka ini sunnatullah ummahat. Di dalam kita berdakwah, ukuran kesuksesan kita bukan jumlah yang berhasil mengikuti dakwah yang kita sampaikan. Jadi orientasinya bukan itu, tapi kita orientasi kepada proses dakwah yang kita lakukan sesuai dengan cara Rasulullah. Adapun orang mau satu kayak yang ikut, dua kayak tiga, yang penting prosesnya dijalankan dengan baik, maka itu sudah cukup kita mengamalkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebenaran itu parameternya bukan diikuti banyak orang. Kebenaran itu parameternya bukan karena diamalkan oleh orang yang banyak. Parameter kebenaran, kesesuaian antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ar-Rabi'ata Ashrah, yang ke-14. Anna man lam yujibahu ahadun ya'ti wahdahu. Faidah dari hadis atau bab ini juga, sesungguhnya ada di antara nabi yang dia tidak mendapatkan satu pengikut pun, maka dia pun datang sendirian pada hari kiamat. Artinya ada nabi yang memang dia datang sendirian tanpa ditemani umatnya, karena semua umatnya tidak ada yang mau menerima dakwah beliau. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Aku melihat seorang nabi dan dia sendirian datang kepada Allah pada hari kiamat dan tidak membawa pengikutnya satu pun. Al-khamisata asyra, yang ke-15. Samratu hadzal ilmi, buah dari ilmu, wa huwa adamul i'tizazi bil kasrah, tidak boleh berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah. Fa innal kasrata qad takunu dolalan. Bahkan kata Syekh Utsaimin, jumlah yang banyak itu justru terkadang itu adalah orang-orang yang berbuat kesesatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah, apabila engkau wahai Muhammad mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Ta'ala. Nah, ini yang Anda katakan tadi ummahat, kebenaran parameternya bukan karena diikuti oleh orang banyak. Karena bisa jadi yang banyak diamalkan oleh orang banyak, yang banyak dilakukan oleh orang banyak, ternyata tidak bersandar pada dalil yang sahih, justru itu menyesatkan.
Atau sebaliknya, ada mungkin nabi-nabi palsu gitu ya, atau dai-dai yang mereka banyak pengikutnya, tapi ternyata yang disampaikannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka nggak usah terpesona. Karena kebenaran itu ukurannya bukan diikuti oleh orang yang banyak, tapi dilihat dari apa yang disampaikan. Apakah yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat? Kalau itu yang bukan disampaikan, maka itu tidak menjadi tolak ukur sebuah kebenaran. Begitu juga kata Syekh Utsaimin. Wa aidan al-kasratu min jihatin ukhra idza ghatarra al-insanu bi kasrah wa zanna annahu lan yughlaba aw annahu mansur fahada aidan sababun lil khudlan fal kasratu in nazarna ila anna aktsariha ahlul ard dallalun la naghtar bihim. Sesungguhnya dari sisi yang lain, kebanyakan orang apabila dia merasa jumlahnya banyak dan dia menyangka dia tidak akan dikalahkan dan dia akan meraih kemenangan, itu juga justru menjadi sebab kehinaan. Ingat ibu-ibu, ketika terjadi perang Hunain. Tahu perang Hunain, Ibu? Allah abadikan kan di dalam Al-Qur'an. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Dan pada hari Hunain, kata Allah, ketika ada di antara sahabat yang merasa bangga, oh jumlah kita banyak, kita nggak akan dikalahkan. Apa yang justru Allah berikan? Kocar kacir awalnya pasukan kaum muslim. Maka nggak boleh kita bangga dengan banyaknya jumlah kita, seolah-olah kita tidak akan terkalahkan. Karena sahabat pun ditegur oleh Allah Ta'ala, perasaan ujub yang ada pada diri mereka, yang justru menjadikan mereka menyangka, oh kita nggak akan bisa dikalahkan. Itu kan ujub. Seolah-olah mereka tidak menyandarkan kemenangan mereka selama itu karena pertolongan Allah. Bukan karena kemampuan mereka. Makanya sebagian menjadikan banyak itu menjadi sebab kemenangan, itu justru menjadi sebab kehinaan bagi mereka. Makanya kalau kita lihat saat ini justru banyak, kalau kita mengikuti amalan-amalan penduduk bumi, itu bisa menyesatkan kita. Maka kita tidak boleh terkena tipu daya. Karena sesungguhnya kebenaran tidak diukur dari banyaknya perbuatan itu dilakukan, amalan itu dilakukan, tapi kebenaran itu parameternya kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat-sahabat Rasul. Baik, kemudian yang ke-16. As-sadisata asyrah ar-rukhsatu fi ruqiyah minal aini wal hummah. Bolehnya atau rukhsah ya, keringanan. Keringanan untuk melakukan ruqyah dari penyakit ain dan juga terkena sengatan binatang. Sebagaimana sabda Rasulullah, la ruqyata illa min ainin au hummah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan juga dari terkena sengatan binatang. Karena sudah sampaikan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Karena hadis sebelumnya yang kita bahas adalah tidak bolehnya meminta ruqyah. Adapun kalau ada yang menawarkan ruqyah, maka boleh kita untuk menerima tawaran ruqyah tersebut. Karena manusia terbagi menjadi 3 dalam masalah ruqyah ini. Yang pertama, orang yang dia meminta untuk diruqyah. Maka ini perkara yang dilarang. Dilarang karena akan menjadikan tawakalnya tidak sempurna kepada Allah Ta'ala. Walaupun larangannya tidak sampai haram ya, ummahat, tapi larangannya makruh saja karena menghilangkan kesempurnaan tawakal kepada Allah Ta'ala. Ini jenis manusia yang pertama, dia selalu minta diruqyah. Yang kedua, orang yang dia melakukan ruqyah tapi tanpa meminta. Artinya ada yang menawarkan,
Rasulullah pun pernah menerima tawaran Aisyah untuk diruqyah dan Rasulullah menerimanya. Makanya ini tidak masuk dalam hadis yang kita bahas. Karena orang yang menerima tawaran ruqyah tidak mengurangi rasa tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Dan ada jenis yang ketiga, orang yang melarang untuk melakukan ruqyah. Nah, ini tidak boleh seseorang melarang untuk melakukan ruqyah karena ruqyah bagian dari cara pengobatan dan penyembuhan yang dilakukan Rasulullah khususnya ketika terkena penyakit ain atau terkena sengatan binatang. Terkena penyakit ain sudah Anda sampaikan ya. Hadisnya bahwa Rasulullah pun melakukan atau memerintahkan ruqyah kepada sahabatnya yang terkena penyakit ain. Adapun terkena sengatan binatang, kita sudah bahas juga hadis riwayat Bukhari Muslim dan ini dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan tafsir surah Al-Fatihah. Ketika ada sahabat yang melewati sebuah perkampungan dan ternyata kepala sukunya terkena sengatan lebah. Terkena sengatan kalajengking, bukan lebah. Kemudian sahabat ditawarkan, adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Maka sahabat itu pun mengobati kepala suku tersebut dengan membaca surah Al-Fatihah saja. Makanya Ibnu Katsir membawakan tentang keutamaan surah Al-Fatihah dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Fatihah yang bisa digunakan untuk meruqyah. Yang ke-17. Umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para ulama salaf terdahulu. Salaf yang dimaksud di sini sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana perkataan Imran bin Husain ya, qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kadza wa kadza fa'alima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu tsani. Ya, bahwasannya Imran bin Husain ya dalam hadis yang kita telah bahas ya, Abdullah bin Abbas yang berkata, sungguh benar sungguh baik apa yang telah engkau dengar. Maksudnya adalah hadis yang Rasulullah mengatakan tidak ada ruqyah kecuali di dalam penyakit ain dan juga terkena sengatan binatang. Dia memahami bahwasannya tidak ada pertentangan antara hadis yang dia dengar dengan hadis yang disampaikan Abdullah bin Abbas. Yang Abdullah bin Abbas mengatakan orang yang justru meminta ruqyah dia nggak bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Artinya nggak ada pertentangan antara hadis yang disampaikan Abdullah bin Abbas dengan hadis yang pernah didengar oleh Imran bin Husain. Selanjutnya, faedah yang ke-18. Bu'dus salaf an madhil insani bima laysa fihi. Salaf terdahulu, para ulama dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka meninggalkan pujian manusia atau memuji manusia yang tidak terdapat pada manusia tersebut. Ini dijelaskan juga oleh hadis Imran ibnu Husain, ya, yang dia menyatakan bahwasannya aku pernah bersama Sa'id ibnu Jubair. Kemudian Sa'id berkata, adakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh pada malam hari? Maka kata Imran bin Husain, kata Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, iya aku melihatnya, tapi aku tidak dalam keadaan sholat. Maka para ulama salaf, kalau memang mereka nggak melakukan sesuatu, mereka nggak buat-buat bahwa mereka seolah-olah sedang melakukan amal sholeh. 19. Qauluhu wa anta minhum ilmun min a'lamin nubuwah. Perkataan Rasulullah kepada Ukasah, dan kau adalah salah seorang di antara yang masuk surga tanpa hisab dan azab, itu merupakan ilmu yang merupakan tanda dari kenabian Rasulullah, karena Rasulullah mengetahui perkara gaib.
di mana Rasulullah disampaikan kemarin, wahyunya disebut wahyu apa, Ummahat? Yang Rasulullah bilang, engkau termasuk dari mereka, wahai Ukasha. Disebutnya wahyu apa? Wahyu ilhami atau wahyu ikrari? Hah? Naam, kemungkinan bisa dua-duanya. Ya, wahyu ilhami yang Rasulullah dapat tanpa perantara malaikat Jibril, langsung dari Allah. Al-Ishrun, faidah yang 20. Fadilatu Ukasah. Hadis ini juga menyebutkan keutamaan sahabat Ukasah. Karena Ukasah termasuk di antara sahabat yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena Ukasah, sebagaimana yang sudah Anda ceritakan biografi singkatnya, beliau wafat pada tahun 12 Hijriah saat berperang melawan nabi-nabi palsu, dan beliau mati dalam keadaan syahid. Di antara orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Yang ke-21, isti'malul ma'arid, menggunakan kata-kata kiasan. Rasulullah SAW ketika ada sahabat setelah Ukasah yang berdiri juga minta didoakan oleh Rasulullah, maka Rasulullah menggunakan kata kiasan yang tidak menyakiti hatinya atau minimal membuat dia malu. Makanya Rasulullah jawabnya dengan kata-kata yang metafor, yaitu sabakotka atau sabakoka biha Ukasah. Ukasah telah mendahuluimu. Ya, maka di sini ada bahasa metafor yang Rasulullah sudah kita jelaskan ya. Kenapa kok sahabat ini atau laki-laki ini ditolak sama Rasulullah? Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, laki-laki ini adalah orang munafik yang tidak layak mendapat doa dari Rasulullah. Atau yang kedua, kemungkinannya adalah Rasulullah menutup pintu supaya tidak semua sahabat minta doa kepada beliau. Karena kalau semua orang ini diberikan doa juga, nanti yang hadir di situ semuanya juga minta didoakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah faham akan ada umatnya yang nggak bertemu beliau dan nggak bisa minta doa kepada beliau. As-saniyah wal ishrun. Keutamaan atau fadilah yang ke-22, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu baiknya akhlak Rasulullah, Rasulullah tidak menolak atau Rasulullah menolak laki-laki yang minta didoakan, yang kedua tadi setelah Ukasah, dengan kata-kata yang tidak membuat malu laki-laki ini atau tidak membuatnya sakit hati. Dengan mengatakan sabakoka biha Ukasah. Rasulullah nggak menolak mentah-mentah laki-laki yang minta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari bab yang kedua. Kita masuk bab yang baru, bab yang ketiga. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, bab yang ketiga, berkata pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babul khawfu minasyirki, bab memiliki rasa takut jatuh pada kesyirikan. Wa qaulullahi azza wa jal. Dalil pertama yang beliau sampaikan tentang harus kita memiliki rasa takut kepada kesyirikan, surah An-Nisa ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan dan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa lebih ringan dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Munasabatul bab lil babaini qablah. Hubungan antara bab ini dengan dua bab yang sebelumnya. Kata Syekh Utsaimin, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan judul di bab yang ketiga ini, bab takut jatuh dalam kesyirikan? Kata beliau,
Di bab yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang tahqiqut tauhid, bagaimana cara merealisasikan tauhid. Wa fil babis tsani, di bab yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberi judul bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala. Di bab yang kedua, beliau membawakan tentang bab siapa yang betul-betul mengaplikasikan, merealisasikan tauhid dengan benar, maka dia masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan di bab yang ketiga ini, beliau menempatkan bab takut jatuh dalam kesyirikan karena manusia terkadang melihat dirinya sudah betul-betul merealisasikan tauhid, padahal dia belum betul-betul mewujudkannya. Jadi kata Syekh Utsaimin, kenapa bab takut jatuh dalam kesyirikan ini di bab yang ketiga? Karena ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Apa hubungannya? Kebanyakan orang merasa, dia sudah merasa dirinya, oh sudah betul-betul dia mengaplikasikan tauhid, dia merealisasikan tauhid, tapi ternyata ada perkara-perkara yang membuat dia jatuh dalam kesyirikan, yang itu berarti dia belum betul-betul mengaplikasikan tauhid. Makanya di bab yang ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan judul bab takut jatuh dalam kesyirikan, agar orang-orang yang sudah merasa dirinya betul-betul mengaplikasikan tauhid, dia melakukan evaluasi lagi. Dia melakukan muhasabah lagi. Sudah betul belum dia orang yang betul-betul mengaplikasikan tauhid? Wa qala ba'dus salaf, sampai sebagian ulama salaf terdahulu berkata, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadtuha alal ikhlas. Aku tidak pernah bersungguh-sungguh berjuang melawan jiwaku ini selain dari aku bersungguh-sungguh untuk senantiasa melakukan amal dengan ikhlas. Karena orang yang tidak ikhlas itu jatuh dalam syirik. Makanya nanti dijelaskan bahwasannya orang yang beramalnya karena keinginan dunia, harta, kedudukan, jabatan, dan dia beramalnya dengan amal akhirat, tapi menginginkan dunia, hadza naqsun fil ikhlas, itu mengurangi keikhlasannya, dan itu menunjukkan bahwasannya dia masih berbuat kesyirikan. Karena orang yang beramalnya riya atau sum'ah itu disebut melakukan syirik kecil. Maka orang yang dimaksud dia bisa merealisasikan tauhid, mengaplikasikan tauhid dengan benar, orang yang betul-betul terbebas dari syirik besar dan juga syirik kecil. Makanya orang yang merasa dirinya sudah merasa mengaplikasikan tauhid, tapi ternyata masih melakukan ibadahnya tidak ikhlas, karena riya, karena sum'ah, berarti dia belum betul-betul mengaplikasikan tauhid. Inilah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menempatkan judul bab yang ketiga, bab takut jatuh kepada kesyirikan. Karena sedikit sekali, kata beliau, orang yang betul-betul amalnya itu tujuannya sempurna untuk akhirat semuanya. Itulah kenapa beliau tempatkan ini di bab yang ketiga setelah bab orang yang mengaplikasikan tauhid dengan benar. Dia masuk surga tanpa hisab dan azab. Beliau sebutkan bab takut jatuh ke dalam kesyirikan. Sekarang kita bahas makna ayat. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa syirik di sini, syirik besar atau syirik kecil, umaha. Nah, Allah nggak ampuni dosa syirik, syirik besar atau syirik kecil, atau dua-duanya. Nah, di sini dijelaskan. Berkata sebagian ulama, bahwasannya makna Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, innahu mutlak yashmalu kulla syirkin walau asghar. Maknanya Allah tidak mengampuni
baik dosa syirik besar maupun dosa syirik kecil. Ini makna ayat ini menurut sebagian ulama. Bahkan dinukil, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menafsirkan ayat ini, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, maknanya baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun kata Syekh Utsaimin, walaupun Syekhul Islam juga ada perkataannya yang lain, bahwa yang dimaksud di sini adalah syirik besar saja. Tapi wallahu a'lam, mayoritas ulama menisbahkan perkataan bahwasannya ayat ini bermakna Allah tidak mengampuni dosa syirik besar dan juga syirik kecil, itu adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun pendapat mayoritas ulama tafsir, ya, makna Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan di sini, ini adalah dosa syirik besar. Ya, adalah maknanya dosa syirik besar. Karena kenapa? Karena dosa syirik besar itu berbeda dengan syirik kecil. Ya, yang Allah sebutkan bahwasannya lanjutan dari ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yaf'al dzalika faqad iftara itsman 'azima. Ya, Allah sebut siapa yang dia melakukan kesyirikan, maka sungguh dia melakukan dosa yang sangat agung dan besar. Maka di sini maknanya dosa syirik besar. Menurut mayoritas ulama tafsir. Maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa berbuat syirik besar. Anda pernah tuliskan bahaya syirik besar ya? Pernah Ummahat ya? Bahaya dosa syirik besar? Udah pernah? Bahaya syirik besar. Allah tidak mengampuni dosanya. Yang kedua, Allah hapuskan seluruh amalnya. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, aku hapuskan seluruh amalmu. Allah hapus amalnya orang yang berbuat syirik setelah dia berbuat syirik atau setelah dia meninggal. Setelah dia buat syirik langsung dihapus amalnya atau nanti setelah dia meninggal? Hah? Kapan ini dihapus seluruh amalnya? Setelah buat syirik langsung dihapus? Atau nanti nunggu meninggal dulu? Ulama beda pendapat, tapi pendapat lebih kuat setelah dia meninggal belum bertaubat. Jadi pas dia buat syirik belum dihapus. Tapi ketika dia matinya nggak taubat, itu baru Allah hapus seluruh amal-amal soleh yang pernah dia lakukan. Dia beramal soleh dari usia balik 15 sampai 60. Ya, berarti berapa tahun tuh? 45 tahun. Di usia 61, dia datang ke dukun, mempercayai perkataan dukun, berbuat syirik. Maka Allah nggak hapus langsung, tapi nanti 64 tahun dia meninggal, baru kalau dia belum taubat, dia Allah hapus. Ini yang kasihan Ummahat, kalau ada saudara muslim yang seperti ini. Ya,
dia rajin sholat 5 waktu, tapi rajin juga datang kepada dukun. Ya, dia rajin tilawah Al-Quran, tapi masih percaya tatoyub, hari-hari sial, bulan-bulan sial, angka-angka sial, yang itu semuanya jatuh pada syirik besar. Ya. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik kekal di neraka selama-lamanya. Orang musyrik kekal di neraka. Nah, ini bahayanya syirik besar. Tidak bisa keluar dari nerakanya Allah, dia kekal selama-lamanya. Ya. Apa dalilnya? Surah Al-Maidah yang pernah kita bahas, ayat yang ke-72. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya masuk ke dalam surganya Allah. Maknanya dia kekal selama-lamanya di nerakanya Allah. Nah, ini bahayanya syirik besar. Baik. Kemudian kata Syekh Utsaimin, ya. Firman Allah Ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sebagian ulama menafsirkan makna syirik dalam ayat ini, maknanya syirik besar dan syirik kecil. Sebagaimana tadi yang Anda sampaikan. Maka tetap kita berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam syirik kecil ini. Karena nanti ada juga hadis tentang syirik kecil setelah ini. Ya, maka kata beliau, ayat ini bermakna umum. Bahwasannya Allah nggak ampuni dosa syirik besar dan syirik kecil berdasarkan keumuman ayat ini, karena bentuk dari ayat ini nakiroh, dalam bentuk menafikan. Yang itu kata ulama tufidul umum, memaknai bahwa kesyirikan itu maknanya umum di situ. Baik syirik besar maupun syirik kecil itu bisa tidak diampuni oleh Allah. Adapun perkataan wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari syirik itu. Jadi bukan dosa selain syirik mengartikannya, tapi dosa yang lebih ringan dari syirik tersebut. Ini makna ayat yang pertama. Kenapa kita harus hati-hati jatuh dalam kesyirikan? Karena Allah tidak mengampuni orang yang berbuat dosa kesyirikan. Bahkan tadi bahayanya Allah hapuskan seluruh amalnya. Yang ketiga, Allah jadikan dia kekal di neraka selama-lamanya. Ayat yang kedua yang berkaitan dengan bab ini. Doa Nabi Allah Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 35. Yang Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ini doanya Nabi Allah Ibrahim yang menunjukkan beliau takut jatuh dalam kesyirikan. Kata Nabi Allah Ibrahim, "Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku. Wa baniya, jauhkanlah anak keturunanku, an na'budal asnam." Jadi penyembah patung-patung berhala. Kata Syekh Utsaimin, sebagian ulama memaknai makna wa baniya, anak di sini adalah anak kandung beliau. Anak kandungnya Nabi Allah Ibrahim berapa orang? Cuma 2 saja, yaitu Ismail dan Ishak. Tapi ini makna yang kurang tepat, kata Syekh Utsaimin. Wakila, ada sebagian ulama yang mengatakan makna wabaniya, anak-anakku di sini adalah dzurriyyatahu wa ma tawalat min sulbihi.
Maksudnya keturunan-keturunan beliau yang lahir dari anak-anak beliau. Nah, jadi yang dimaksud doanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku. Anak-anak keturunan di sini siapa? Keturunannya Nabi Allah Ibrahim yang berasal dari anak-anak beliau. Berarti yang berasal dari Nabi Allah Ismail dan berasal dari Nabi Allah Ishak. Keturunan mereka berdua itulah yang dapat doa dari Ibrahim alaihissalam agar dijauhkan jadi penyembah berhala. Maka ayat ini menunjukkan Nabi Allah Ibrahim ummahat yang dikenal sebagai bapaknya ahli tauhid, yang dikenal sebagai orang yang paling bertauhid. Beliau masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Subhanallah, bagaimana kita ummahat? Siapa yang jamin kita wafat di atas tauhid yang benar ini? Makanya kita harus tetap minta pertolongan kepada Allah ummahat. Jangan hanya mengandalkan ilmu yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, atau usia kita yang mungkin kita sudah merasa tua, lebih berpengalaman, maka merasa ujub dan merasa nggak akan pernah jatuh ke dalam syirik. Kalau Nabi Allah Ibrahim saja takut, orang yang sudah mendapat label Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, tapi masih takut jatuh ke dalam kesyirikan, maka apalagi kita. Harusnya kita lebih takut lagi jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya kita kan diajarkan doa, zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah untuk tidak jatuh ke dalam kesyirikan, baik yang kita ketahui, yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Ya. Kemudian kata beliau, wala ta'mannun nifaq. Bahkan para sahabat terdahulu, mereka pun tidak merasa aman dari yang namanya penyakit kemunafikan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la ya'manun nifaqu illa munafik. Tidaklah seseorang yang merasa aman dari perbuatan nifak kecuali dia adalah orang munafik. Maka kita nggak boleh merasa aman dari jatuh ke dalam kesyirikan dan kemunafikan. Ya, karena kesyirikan itu begitu cepat menyambar. Banyak syubhat-syubhat di zaman kita sekarang ini. Karena kata Imam Zahabi, asyubhatu qattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu begitu cepat menyambarnya, sementara hati-hati kita ini lemah. Maka syubhat-syubhat zaman sekarang kan luar biasa. Yang tidak sadar seseorang jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, apakah dia percaya dengan satu benda pusaka yang itu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya? Apakah dia percaya kepada tempat tertentu yang dengan tempat tersebut dia bisa mendapat kesaktian? Gitu. Apakah dia justru jatuh kepada kesyirikan karena meyakini obat yang dia minum itu yang menyembuhkannya? Itu kan kesyirikan. Ya, atau dia meyakini, oh kalau nggak sama dokter fulan kayaknya saya nggak bisa lahir normal. Itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Menyandarkan ya sesuatu kemampuan yang itu hanya khusus dilakukan oleh Allah saja. Maka kita harus hati-hati dan punya rasa takut dalam setiap ucapan dan perbuatan kita untuk kita takut jatuh dalam perbuatan syirik. Ya, termasuk tontonan-tontonan yang bisa mendatangkan syubhat. Biasanya kan banyak sulap-sulap ya sekarang, atau magic-magic di televisi yang akhirnya menjadikan kita terpesona dengan orang-orang tersebut padahal mereka meminta bantuan jin dan syaitan. Ya, bahkan di antara tanda-tanda ibadur rahman yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan itu,
walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Di antara hamba-hamba yang Allah cintai dan Allah sayangi adalah mereka yang tidak pernah menyaksikan perbuatan-perbuatan syirik ummahat. Jadi kalau ada tayangan-tayangan magic, jangan ditonton. Itu sama dengan kita menyaksikan kesyirikan-kesyirikan. Dan hamba Allah nggak mengakukan itu. Termasuk sulap ya. Kalau sulap itu minta tolong kepada jin dan syaitan, itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Maka nggak perlu ditonton, nggak perlu disaksikan. Karena justru Allah sebutkan karakteristiknya ibadur rahman. Hamba-hamba yang disayangi dan dicintai oleh Allah, mereka kalau melewati ya acara-acara kesyirikan, acara-acaranya orang kafir, ya pokoknya di dalam acara itu ada unsur kesyirikannya, mereka melewatinya dan mereka nggak mau menyaksikannya. Karena akan terkena syubhat nanti, ya, mengagumi orang-orang yang berbuat kesyirikan, padahal kita harus berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Kata Syekh Utsaimin, ya, tidaklah orang merasa aman dari kesyirikan dan tidaklah orang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia jatuh dalam kesyirikan dan kemunafikan tersebut. Itulah kenapa kita harus mengenal kesyirikan-kesyirikan ini. Karena kesyirikan-kesyirikan ini adalah lawan dari tauhid. Nggak mungkin kita mengenal tauhid yang benar tanpa kita tahu kebalikannya, yaitu kesyirikan. Itulah kenapa para ulama akidah pasti membahas masalah-masalah syirik, karena itu masalah-masalah jahiliyah. Makanya kata Umar bin Khattab kan, innama tunqadu ural islami idza nasha'a fihi man lam ya'rifil jahiliyah. Ikatan-ikatan, simpul-simpul kekuatan Islam ini akan lepas apabila tumbuh masyarakat muslim dan muslimah yang mereka tidak mengenal masa-masa jahiliyah. Maknanya mereka nggak tahu kalau itu perbuatannya orang-orang jahiliyah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menulis kitab tentang Masail Jahiliyah. Bagus itu kalau dikaji, khusus Ramadan 10 hari terakhir. Dibaca saja malahan maksudnya. Ya, masalah-masalah jahiliyah. Pendek kok, kitabnya nggak terlalu panjang. Ya, di antara masalah jahiliyah kesyirikan ini. Kalau orang nggak kenal ternyata itu adalah kesyirikan, dia jatuh dalam kesyirikan tersebut. Makanya nggak boleh merasa aman. Dan tidaklah orang takut jatuh kepada kemunafikan kecuali dia adalah orang mukmin. Itulah mengapa berkata Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, adraktu salasina min ashabin Nabi. Aku mengetahui ada 30 sahabat-sahabat Nabi, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Semuanya mereka takut jatuh ke dalam kemunafikan. Subhanallah. Sampai Umar bin Khattab takut dirinya jatuh kepada kemunafikan. Sampai Umar mendatangi sahabat Huzaifah ibnul Yaman. Yang beliau yang menyimpan nama-nama orang munafik yang diberikan kabar oleh Rasulullah. Jadi orang-orang munafik itu diceritakan siapa saja mereka, itu diceritakan sahabat Abu Huzaifah ibnul Yaman yang disebut penjaga rahasia Rasulullah. Maka ketika Umar bertanya kepadanya, apakah namaku disebut oleh Rasulullah termasuk orang-orang munafik? Maka berkata Huzaifah, tidak wahai Umar. Wala uzakki ba'daka ahadan, dan aku tidak uzakki itu mensucikan namamu setelahmu, artinya tidak ada lagi yang bisa disucikan namanya setelahmu wahai Umar, tidak ada seorang pun kecuali engkau. Maka di sini Umar bin Khattab diberi ketenangan oleh Huzaifah bahwa dia tidak termasuk orang yang munafik. Lihat sahabat saja takut jatuh dalam kemunafikan.
Padahal kita tahu keimanannya para sahabat, begitu super ittiba'nya para sahabat kepada Rasulullah, begitu super setianya para sahabat Rasulullah, begitu betul-betul mereka membenarkan semua yang datang kabarnya dari Rasulullah. Tapi mereka masih takut. Padahal Umar pun dalam hadis Rasulullah sudah dikabarkan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Ya, tapi masih takut jatuh dalam kemunafikan. Apalagi kita ummahat yang nggak pernah disebut Rasulullah, fulanah di surga, fulan di surga. Nggak pernah disebutkan nama kita, harusnya kita lebih takut lagi jatuh dalam kemunafikan dan kesyirikan. Ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Di sini Rasulullah SAW, ya, yang beliau senantiasa memberikan taklim kepada umat beliau. Makanya Rasulullah SAW ketika mengucapkan Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, itu dalam rangka beliau ingin mengajarkan umatnya. Karena Rasulullah nggak ada dosa. Rasulullah sudah dijamin surga. Tapi kenapa kok Rasulullah memberikan, ya, mengucapkan kata-kata itu untuk memberikan pendidikan kepada umatnya. Maka termasuk Umar bin Khattab ini ketika beliau datang kepada sahabat Huzaifah menanyakan karena beliau takut jatuh dalam kemunafikan, termasuk orang-orang munafik, itu untuk pendidikan kepada kita ummahat, kita pun harus lebih takut lagi jatuh dalam kesyirikan dan juga kemunafikan. Maka ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian perkataan anak budal asnam. Jauhilah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah kepada berhala-berhala. Sonam itu jamaknya asnam. Sonam itu sesuatu yang diibadahi selain Allah, yang dia berbentuk manusia atau berbentuk makhluk hidup. Itu disebutnya sonam. Adapun wasan itu sesuatu yang disembah selain Allah tapi tidak memiliki bentuk. Jadi kalau sonam itu sesuatu yang disembah, diibadahi selain Allah, ada bentuknya, apakah dia manusia, binatang, tumbuhan, batu gitu ya, yang ada bentuk rupanya, maka itu disebut sonam. Tapi kalau wasan, dia sama, berhala yang disembah selain Allah, tapi tidak memiliki bentuk. Di sini dikasih contoh. Kata Syekh Utsaimin, contohnya adalah kuburan. Kuburan itu disebutnya wasan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, la taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku ini sebagai wasan berhala yang disembah oleh manusia. Subhanallah, ummahat mungkin menyaksikan. Saya nyaksiin ummahat dengan mata kepala ketika di Raudhah orang berdoanya menghadap ke kuburan Rasulullah. Subhanallah. Orang-orang kan kalau ke Raudhah doanya tetap menghadap kiblat. Ini orang doanya menghadapnya ke kuburan Rasulullah. Subhanallah. Ini dengan mata kepala sendiri ummahat, Anda melihatnya. Sayang aja Anda diusir sama askar, nggak boleh lama-lama. Kalau itu Anda mau tegur itu orangnya. Kok doanya menghadap ke kuburan Rasulullah? Ya. Oh, ini fatal sekali. Menjadikan kuburan Rasulullah sebagai berhala. Sesuatu yang disembah. Padahal kata Rasulullah, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai wasan berhala yang disembah. Maka tadi ya, wasan itu sesuatu yang disembah tapi tidak memiliki bentuk. Maka di sini kata Rasulullah tidak diragukan. Kalau Ibrahim saja meminta kepada Rabb-nya untuk diberikan keteguhan dalam tauhid dan dijauhkan dari menyembah kepada berhala,
apalagi kita yang harusnya lebih banyak minta pertolongan kepada Allah agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini yang kita ambil dari doanya Nabi Allah Ibrahim. Dalilnya dari hadis. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Ahmad. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian di sini maksudnya menimpa kaum muslimin, yaitu syirik kecil. Apa yang dimaksud syirik kecil? Yaitu ar-riya, melakukan ibadah karena ingin dilihat orang lain. Riya, kata Syekh Utsaimin, ada dua jenis. Berbuat riya ada dua jenis. Yang pertama, an yakuna fi aslil ibadah ay ma qama yata'abbadu illa liriya. Jenis yang pertama, orang melakukan ibadah karena riya, dari awal ibadah sampai akhir ibadah itu memang dia niatnya riya. Karena dia misalnya sholat, ada teman di sebelahnya, atau mungkin ada guru ngajinya di belakangnya. Dia tahu dari awal takbiratul ihram dia sudah riya, sampai salam pun dia riya, supaya dilihat sholatnya itu rukuknya dilama-lamain, iktidalnya dilama-lamain, sujudnya dilama-lamain karena ingin dilihat oleh orang yang ada di sebelahnya. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya dia melakukan riya. Orang yang seperti ini sudah disampaikan amalan sholatnya tidak dapat pahala apa-apa, justru dia mendapat dosa. Ini jenis yang pertama, umat. Jenis yang kedua, orang melakukan riya tapi di tengah-tengah ibadah, umat. Ada ummahat masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid. Rakaat pertama dia masih ikhlas. Karena nggak ada orang lain kecuali dia doang yang sholat. Ketika rakaat kedua, datang tuh teman-temannya ummahat yang lain. Mulai muncul riyanya di rakaat yang kedua. Yang jadi pertanyaan, pahala sholatnya semuanya hilang atau di rakaat yang kedua saja ummahat? Kalau orang riyanya seperti ini, nah, dia baru riyanya rakaat kedua. Rakaat pertamanya tetap diterima atau enggak? Semua sholatnya ya sudah tidak diterima oleh Allah. Nah, gimana ummahat? Nah, orang baru riyanya di rakaat kedua. Rakaat pertama dia ikhlas. Rakaat keduanya malah nggak ikhlas. Gimana jadinya? Diterima nggak sholatnya? Hah? Diterima tidak? Syekh Utsaimin di sini menjelaskan tidak diterima sholatnya. Karena sholat adalah ibadah yang satu kesatuan umat. Nggak bisa dipisahkan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Sholat itu ibadah yang satu kesatuan. Kalau satu rakaat saja kita melakukan riya, maka satu sholat kita tidak diterima oleh Allah. Ya, karena sholat ibadah yang merupakan satu kesatuan. Makanya ini harus difahami. Riya itu bisa menghapuskan amal kita, ya, walaupun mungkin sebagiannya kadang ikhlas. Tapi kalau ibadah itu merupakan satu kesatuan, maka tetap ibadah yang ada unsur riyanya di dalamnya, maka itu menjadikan yang lain menjadi tidak diterima pahala sholatnya. Ya, baik, sampai sini dulu ya, ummahat. Takutnya pertanyaannya banyak, ya. Sampai pembagian riya ada dua macam ya. Diingat-ingat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ustadz, apakah kita masih bisa memohonkan ampun untuk dosa syirik yang dilakukan orang tua kita semasa hidup dan kini sudah meninggal? Orang tua Islam rajin ibadah, namun sering juga ada kesyirikan yang dilakukan semasa hidup. Mohon nasihat. Iya, jazakillah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Rasulullah pernah memohonkan ampun untuk orang tua beliau, tapi beliau ditegur oleh Allah ya, dengan mengatakan maka nalin nabi, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk mereka yang berbuat kesyirikan. Maka ayat ini menjelaskan kita tidak boleh memintakan ampun untuk orang yang dia wafat dalam keadaan berbuat kesyirikan. Karena kenapa? Karena Allah sudah mengatakan gak akan Allah ampuni ya orang yang wafat dalam keadaan membawa dosa syirik dan dia belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Makanya yang lebih baik ummahat, kalau orang tua kita masih melakukan kesyirikan, kita sampaikan saat masih hidup ya, agar untuk bertaubat atau di akhir-akhir kehidupannya. Jangan sampai orang tua kita wafat dalam keadaan membawa dosa syirik dan belum bertaubat kepada Allah. Karena jelas ayatnya, jelas hadisnya, orang yang membawa dosa kesyirikan saat ia wafat dan dia belum bertaubat, maka dia kekal selama-lamanya di nerakanya Allah. Artinya permohonan ampun yang kita sampaikan pun nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Karena orang yang berbuat kesyirikan sudah tidak bisa lagi menerima ampunan dari Allah Ta'ala. Karena itu kejahatan yang fatal. Kejahatan yang merusak hak Allah yang khusus, yaitu mentauhidkannya saja dalam setiap ibadah kita. Maka ini ummahat ya, paling kita hanya bisa memohon ampun kepada Allah untuk diri kita yang belum maksimal mendakwahi orang tua kita, akhirnya menjadikan orang tua tersebut masih melakukan kesyirikan dan belum bertaubat sampai wafatnya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ustaz, mohon dikasih 3 pertanyaan. Ada hadiah. Hadiahnya di sana ya? Baik. Pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan sonam dengan perbedaan wasan? Silakan dijawab. Nah, ahsanti. Betul jawabannya. Silakan dikasih hadiah panitia. Sonam sesuatu yang disembah selain Allah tapi memiliki bentuk, dan wasan sesuatu yang disembah selain Allah tapi tidak memiliki bentuk. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan hubungan antara judul bab yang ketiga dengan 2 judul bab sebelumnya. Apa hubungan antara judul bab takut jatuh dalam perbuatan syirik dengan 2 bab sebelumnya? Apa hubungannya, keterkaitannya? Tadi udah Ana jelaskan. Ada yang bisa jawab?
Nah, silakan Om. Hmm. Hmm. Iya, betul jawabannya Ahsanti. Ya. Jadi agar orang-orang yang sudah merasa sudah mengaplikasikan tauhid, dia tetap memiliki rasa takut jatuh dalam kesyirikan. Oh, oh ada pertanyaan online. Oh iya. Waduh, bertumpuk-tumpuk Om. Oh, satu lagi. Baik, satu lagi pertanyaan buat hadiah. Makna firman Allah Ta'ala, Allah tidak mengampuni dosa syirik, yang dimaksud syirik besar atau syirik kecil. Bawakan dua pendapat ulama berarti. Nah, nah, naam, ahsanti, betul jawabannya. Naam, barakallahu fikunna. Baik, yang di online banyak ini Om. Oh, dua, iya. Izin bertanya Ustadz mengenai masail jahiliyah selain syirik tadi. Oh banyak ya. Ini harus ada pembahasan khusus ini. Tapi saya sebutkan sebagian seperti wanita-wanita jahiliyah berdandan dengan dandanan jahiliyah. Makanya Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berdandan, berpenampilan dengan penampilannya wanita jahiliyah. Penampilan wanita jahiliyah itu mereka tidak tutup auratnya. Yang kedua, mereka kalau keluar rumah berdandan dengan dandanan yang justru mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, maka ini masail jahiliyah juga. Kemudian masail jahiliyah diantaranya melakukan transaksi riba. Itu juga masail jahiliyah. Kemudian juga di antara masail jahiliyah bersikap ta'assub, fanatik kepada kabilah sukunya, fanatik kepada golongannya, fanatik kepada kelompoknya. Ya, itu juga masail jahiliyah. Bahwasannya orang-orang jahiliyah itu fanatik sekali dengan kesukuan dan kabilahnya. Dan itu terulang di zaman kita, Ummahat. Supporter sepak bola luar biasa fanatiknya. Ya, itu kan masalah jahiliyah tuh yang harus diketahui. Mereka kok sampai bunuh-bunuhan, subhanallah. Darah seorang muslim murah sekali hanya gara-gara kalah tanding bola, subhanallah. Ya, ini kan masail jahiliyah yang harusnya kita sampaikan kepada umat. Itu tradisinya orang jahiliyah. Kalah balapan kuda, berantem mereka. Kalah lomba panah, mereka sama tawuran juga di zaman jahiliyah. Ya, sama kan dengan di zaman kita. Kalah sepak bola, berantem supporternya. Nauzubillah. Ini masail-masail jahiliyah. Ya, silakan dicari saja Ummahat bukunya, judulnya Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian, jika amal ibadah yang dilakukan di masa lalu khawatir terkena riya dan sudah bertaubat karenanya, apakah amal ibadah itu masih bisa diterima atau sudah Wallahu a'lam. Ini juga masalah yang ulama beda pendapat. Apakah perbuatan amal
yang kita lakukan karena riya, kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, apakah amal itu bisa tetap mendapat pahala yang sempurna? Ini ulama beda pendapat. Namun memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau orang itu sudah taubat dari riyanya, insya Allah Allah mengampuni perbuatan riya tersebut. Dan ini menurut pendapat jumhur tadi ya, bahwa yang dimaksud riya di sini adalah mereka tetap ibadahnya untuk Allah. Tapi terkadang ibadah untuk Allah itu juga mencari pujian dan agar dilihat manusia. Jadi yang mereka lakukan syirik kecil, dan syirik kecil menurut sebagian ulama atau mayoritas ulama termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka tetap kalau kita sudah bertaubat, tetap insya Allah bisa diterima dan bisa menjadikan pahala yang sempurna untuk amal-amal yang kita lakukan karena riya tersebut dahulunya. Tapi dengan syarat kita taubat dengan taubat nasuha, taubat yang memang kita menyesal melakukan itu dan juga kita bertekad untuk tidak jatuh lagi dalam dosa tersebut. Hukum wanita setiap hari naik ojek online. Kan sudah jelas haram hukumnya. Drivernya laki-laki dan dia bukan mahram kita, haram hukumnya. Hadis Rasulullah, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa syaitanu salisuhuma. Tidak boleh laki dan perempuan berduaan kecuali syaitanlah yang ketiganya. Yang kedua, hukum GoFood saat ini apakah sudah seperti apa skemanya Ustaz? Wallahu a'lam. GoFood yang Anda tahu ada ikhtilaf ya, beda pendapat juga di antara asatizah. Ada yang mengatakan hukumnya haram karena itu akadnya adalah qorot. Akadnya qorot berarti akadnya apa? Hutang. Karena uang yang digunakan untuk beli makanan uang si driver itu. Berarti ibaratnya driver itu nalangin untuk beli makanan kita. Maka akadnya di situ hutang. Sementara driver dapat kelebihan dari hutang yang dia pinjamkan, yang itu jatuh ke dalam riba. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan kepada si pemberi pinjaman, maka itu jatuh ke dalam riba. Dan ini yang dikuatkan oleh Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala. Ada yang kedua memang, pendapat Dr. Arifin Badri, kalau tidak salah, ya, yang beliau mengatakan akadnya di situ wakalah, mewakilkan. Ya, akadnya wakalah mewakilkan perwakilan dari orang yang minta dibelikan makanan kepada si driver ini. Tapi wallahu a'lam, kalau Anda menganggap ini masalah syubhat yang belum jelas hukumnya, lebih baik ditinggalkan. Kalau ummahat nggak terlalu urgent, nggak usah pakai GoFood. Kecuali memang dalam masa-masa COVID kemarin, yang memang kita merasa susah untuk keluar kemana-mana, mungkin dimaafkan dalam kondisi seperti itu. Tapi dalam kondisi kita bisa bayar tunai saja, ya lebih baik kita tidak menggunakan GoFood. Ya, memang serba salah ya. Kalau kita pakai GoPay dapat diskon, riba juga. Ya, kalau kita pengen bayarnya cash saja, akhirnya tadi kita pakai minjem duit si driver dulu. Sementara nanti dia dapat lebihnya. Memang serba salah umat. Lebih baik kalau memang nggak terlalu urgent kita tinggalkan pakai GoFood. Ya, tapi kalau memang urgent dalam keadaan sakit, nggak ada siapa-siapa di rumah, itu kan urgent, mungkin bisa dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang lebih baik kalau perkara hukumnya belum jelas, lebih baik kita tinggalkan. Famanittaqas syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Temuan terakhir di bulan Ramadan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita untuk tetap bisa maksimal di 10 hari terakhir Ramadan ini, semakin giat ibadahnya, semakin banyak doa mohon ampunnya, dan kita berharap kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.